Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Suhaima. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran. Nah, baik, dalam sub materi yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian materi pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, urutan pembelajaran. Yang keempat, prinsip pengembangan materi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan suatu kegiatan proses belajar mengajar. Nah, materi pembelajaran juga merupakan informasi, alat atau teks yang diperlukan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kita menuju ke jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama fakta, yang kedua prinsip, yang ketiga konsep, yang keempat prosedur, yang kelima sikap atau nilai. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, maupun nama benda. Sebagai contohnya yaitu pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, yang kedua yaitu prinsip. Prinsip berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang ketiga yaitu konsep. Konsep adalah segala bentuk yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti maupun isi. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas. Yang kelima yaitu sikap atau nilai. Nah, dalam sikap atau nilai ini merupakan hasil belajar siswa yang berupa aspek nilai. Misalnya, kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar serta bekerja dalam proses pembelajaran. Nah, kita akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis materi pembelajaran ini. Nah, yang pertama yaitu fakta. Fakta merupakan segala gejala yang ada yang dapat diamati oleh panca indera. Ada beragam jenis fakta yang ada di dunia ini, yaitu mata pelajaran yang intinya adalah mempelajari suatu gejala dilihat suatu sisi tertentu dan menggambarkan metode tertentu. Nah, materi berupa pembelajaran konsep. Sujana menjelaskan bahwa konsep adalah pengertian, mempunyai sifat-sifat yang sama. Nah, suatu konsep dibentuk melalui pola unsur bersama antara anggota kumpulan atau rangkaian. Dengan demikian, hakikat konsep adalah klasifikasi dari pola yang bersamaan. Dengan kata lain, konsep adalah klasifikasi dari seperangkat atau sekumpulan fakta yang tersusun oleh suatu kesamaan tertentu. Yang ketiga, materi pembelajaran prinsip. Nah, prinsip adalah hubungan fungsional antar konsep, di mana hubungan antar konsep ini melahirkan atau menyebabkan suatu akibat tertentu. Nah, yang terakhir yaitu materi pelajaran prosedur.
Prosedur adalah urutan sistematis tentang suatu peristiwa, gejala, cara melakukan sesuatu. Nah, urutan atau langkah sistematis ini bisa berupa aktivitas motorik, bisa juga aktivitas pikiran, atau non-motorik. Pengetahuan prosedur ini terkadang juga disebut dengan keterampilan. Nah, kita menuju ke urutan materi pembelajaran. Urutan materi pembelajaran terbagi atas dua, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip materi pengembangan yaitu terbagi atas tiga, yaitu relevansi, kesesuaian, konsistensi atau keajegan. Yang ketiga yaitu adekuasi atau kecukupan. Nah, dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, potensi peserta didik, relevansi, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar manfaatnya dirasakan oleh peserta didik tersebut. Yang kelima yaitu struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dalam mengembangkan materi pembelajaran ini, hendaknya selalu mempertimbangkan potensi peserta didik, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, alokasi waktu, dan perkembangan peradaban dunia. Yang ketujuh yaitu relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan yaitu alokasi waktu. Nah, kita sudah membahas semua submateri dalam materi pembelajaran. Itulah mungkin yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman maupun adik-adik yang akan melanjutkan perkuliahan maupun sekolah. Itulah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.